Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pernahkah Anda membaca kisah dalam Yohanes pasal 8 tentang seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, kemudian dibawa kepada Yesus oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Perempuan itu berada dalam keadaan yang sangat mengerikan. Ia bukan hanya dipermalukan di depan banyak orang, ia juga sedang menghadapi ancaman kematian. Orang-orang membawa perempuan itu kepada Yesus dan berkata, "Guru, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Kemudian mereka bertanya kepada Yesus apakah perempuan itu harus dirajam dengan batu sesuai dengan hukum Musa. Tetapi Yesus memberikan sebuah jawaban yang sangat mengguncangkan hati. "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepadanya." Satu persatu mereka pergi, dan akhirnya hanya tinggal Yesus dan perempuan itu. Namun muncul sebuah pertanyaan yang sering kita dengar. Apakah perempuan dalam Yohanes 8 ini adalah Maria Magdalena? Hari ini kita akan melihat pertanyaan tersebut bukan berdasarkan tradisi atau cerita yang berkembang, tetapi berdasarkan apa yang benar-benar dikatakan oleh Alkitab. Siapakah perempuan dalam Yohanes 8? Mari kita mulai dari teksnya. Dalam Yohanes 8 ayatnya yang ketiga, dikatakan bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Perhatikan baik-baik. Alkitab tidak memberikan namanya. Tidak dikatakan Maria Magdalena. Tidak juga dikatakan Maria. Ia hanya disebut sebagai seorang perempuan. Ini penting, karena ketika Alkitab menyebut seseorang dengan identitas yang jelas, kita harus menghormati apa yang dituliskan oleh teks tersebut. Jangan menambahkan nama yang tidak diberikan oleh Alkitab. Dengan demikian, berdasarkan Yohanes 8:1-11, kita tidak mempunyai dasar untuk mengatakan bahwa perempuan tersebut adalah Maria Magdalena. Lalu, siapakah Maria Magdalena? Sekarang kita beralih kepada Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah tokoh penting dalam pelayanan Yesus. Namanya disebut secara jelas dalam beberapa bagian Injil. Dalam Lukas 8 ayatnya yang kedua dan Markus 16 ayatnya yang ke-9, kita membaca bahwa Maria yang disebut Magdalena adalah seorang perempuan yang telah dibebaskan oleh Yesus dari 7 roh jahat. Ia kemudian menjadi salah satu perempuan yang mengikuti dan melayani Yesus. Maria Magdalena juga hadir dalam peristiwa penyaliban. Dan yang sangat penting, Maria Magdalena menjadi salah satu orang pertama yang mengetahui bahwa kubur Yesus telah kosong. Dalam Injil Yohanes pasal 20, Maria Magdalena datang ke kubur dan kemudian berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit. Jadi kita melihat sesuatu yang sangat indah. Maria Magdalena bukan sekadar nama yang muncul dalam sejarah. Ia adalah seorang perempuan yang mengalami pertolongan dan pemulihan dari Tuhan dari serangan iblis 7 roh iblis. Kemudian menjadi saksi kebangkitan Kristus. Apakah Maria Magdalena adalah seorang pelacur? Disinilah sering terjadi kesalahpahaman. Banyak orang pernah mendengar bahwa Maria Magdalena adalah seorang perempuan pelacur atau perempuan yang hidup dalam percabulan. Tetapi apakah Alkitab mengatakan demikian? Tidak. Alkitab tidak pernah menyebut Maria Magdalena sebagai pelacur. Alkitab mengatakan bahwa dari Maria Magdalena, Yesus pernah mengusir 7 roh jahat. Tetapi mengusir roh jahat tidak sama dengan mengatakan bahwa seseorang adalah pelacur. Kita tidak boleh mengubah apa yang dikatakan Alkitab menjadi sesuatu yang tidak pernah dikatakan Alkitab. Ini adalah prinsip penting dalam mempelajari firman Tuhan. Jangan memasukkan sesuatu ke dalam Alkitab yang sebenarnya tidak ada di dalam Alkitab. Mengapa Maria Magdalena sering dikaitkan dengan perempuan berdosa? Pertanyaan berikutnya adalah, kalau begitu, dari mana muncul anggapan bahwa Maria Magdalena adalah perempuan berdosa yang terkenal? Salah satu penyebabnya adalah adanya kecenderungan dalam tradisi Kristen pada masa kemudian untuk menghubungkan beberapa tokoh perempuan dalam Injil. Misalnya, ada perempuan berdosa dalam Lukas 7 yang datang kepada Yesus, menangis, membasahi kaki Yesus dengan air mata, kemudian menyekanya dengan rambutnya dan mengurapinya. Ada juga Maria dari Betania dalam Injil yang melakukan tindakan pengurapan terhadap Yesus. Kemudian ada Maria Magdalena. Ketiga kisah dan tokoh tersebut kemudian dalam sebagian tradisi populer seringkali tercampur menjadi satu gambaran. Padahal ketika kita membaca Injil dengan teliti, kita harus berhati-hati. Tidak semua perempuan yang disebut dalam Injil adalah orang yang sama. Nama Maria sendiri merupakan nama yang umum pada zaman itu. Karena itu Maria Magdalena, Maria dari Betania, dan perempuan berdosa dalam Lukas 7 tidak boleh begitu saja disatukan tanpa dasar teks.
Kembali ke Yohanes 8. Sekarang, mari kita kembali kepada perempuan dalam Yohanes 8. Bayangkan keadaan perempuan tersebut. Ia berdiri di tengah kerumunan. Ia telah dipermalukan. Orang-orang sudah siap menghukumnya. Namun Yesus tidak ikut mengambil batu. Yesus justru berhadapan dengan hati orang-orang yang merasa dirinya cukup suci untuk menghakimi orang lain. Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepadanya." Kemudian mereka pergi satu demi satu. Dan Yesus berkata kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Perhatikan keseimbangan perkataan Yesus. Yesus tidak mengatakan, "Dosamu tidak masalah." Tetapi Yesus juga tidak mengatakan, "Kamu tidak punya harapan lagi." Ada dua hal di sana, pengampunan dan pertobatan. Yesus menunjukkan kasih, tetapi kasih Yesus tidak pernah menjadi alasan untuk tetap tinggal di dalam dosa. Pelajaran besar dari kisah ini, saudara yang dikasihi Tuhan, ada sesuatu yang sangat indah dalam kisah ini. Orang-orang datang membawa perempuan itu kepada Yesus dengan membawa batu. Tetapi Yesus tidak melihatnya hanya sebagai sebuah kasus hukum. Yesus melihat seorang manusia yang berdosa, seorang manusia yang membutuhkan kasih karunia. Dan bukankah kita juga seperti perempuan itu? Mungkin dosa kita berbeda, mungkin kesalahan kita berbeda, mungkin dosa kita tidak diketahui oleh banyak orang. Tetapi di hadapan Tuhan, kita semua membutuhkan kasih karunia. Kadang-kadang kita begitu cepat menunjuk kesalahan orang lain. Kita menggenggam batu dalam bentuk kata-kata. Kita melempar batu melalui penghinaan. Kita melempar batu melalui gosip. Kita melempar batu melalui penghakiman. Tetapi Tuhan mengingatkan kita bahwa sebelum kita menunjuk orang lain, kita perlu melihat hati kita sendiri.